مشايخنا أحبابنا أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى تقال عفاف الموت على دين الإسلام جامع ذاتنا محمد في شمال أحمد الآله ولا شمال سيدنا والدينا محمد البادي أمواتنا ولما نوى بإسرافنا وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. Juz 14 surat An-Nahl ayat pertama. Juz 14 surat An-Nahl ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Ata amrullahi, pasti datang ketetapan Allah, yaitu hari kiamat. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan datangnya. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Dia, yaitu Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang telah mereka sekutukan. Ayat ini diturunkan dalam rangka menghibur hati Nabi Muhammad SAW dan umumnya dalam rangka mengajarkan tauhid. Itu pada umumnya ayat Quran demikian. Jadi Nabi itu dakwah, selain tugas Nabi dan seluruh Nabi, dakwah untuk mengajak tauhid, itu inti ajaran, pokok ajaran Islam yang dibawa oleh para Nabi Rasul. Islam tauhid dan melarang syirik, jangan sampai ini. Terus yang kedua, ya, ajaran inti Islam di samping iman kepada Allah, iman, ya, kepada para malaikat, iman kepada kitab, termasuk wajib mengimani adanya hari kiamat, hari akhir, ya. Maka oleh karena ini termasuk rukun iman, ya, 6 yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Maka Nabi pasti, selain ngajak iman kepada Allah, ya, ngajak mengisahkan Allah dan memberantas syirik, ya, juga menyampaikan kepada umat bahwa akan terjadi hari kiamat, ya, hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. Ya, itu setiap Nabi dakwah mesti diejek oleh kaum, ya. Bahkan ketika ngajak supaya mengisahkan Allah, jangan sampai syirik, Nabi dikatakan bodoh, Nabi dikatakan gila, Nabi dimusuhi, sampai Nabi mau dibunuh. Begitu ketika Nabi menjelaskan tentang
akan terjadinya hari kiamat, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, dalam surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat, itu dibacakan oleh Nabi Muhammad, dekat hari kiamat, ya, kalian harus siap-siap kan. Wansyaqqatil qamar, dan terbelah bulan. Itu apa? Sesuai dengan permintaan orang kafir, minta ditunjukkan mukjizat, ya, Nabi ya nuruti, bulan terbelah. Tapi ya yang namanya hidayah itu ya hanya dari Allah, walaupun ditunjukkan 1000 mukjizat, kalau Allah tidak ngasih hidayah tidak bisa, ya. Itu maka setiap Nabi diajak, termasuk ketika menjelaskan akan terjadi hari kiamat seperti ayat dalam surat Qamar, juga ada iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum bi ghaflatin wa hum mu'ridun. Ada ayat iqtarabatis apa terus iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia penghisapan mereka, manusia akan dihisab. Ini juga tentang hari kiamat, hari dihisabnya amal. Tapi orang-orang kafir ngecek, tidak percaya ya bahwa manusia akan dihidupkan kembali, itu mereka enggak, itu bohong, itu Muhammad, ya. Maka Nabi dituruni ayat ya apa untuk membela Nabi, untuk menguatkan apa yang dimana Nabi. Ya, Allah mengatakan ata amrullah, pasti datang itu kata Allah, itu hari kiamat. Fala tastajilu, jangan kalian minta disegerakan, jangan nantang kalian. Imano dulu, tobato dulu, gitu lah maksudnya. Ya, itu pada umumnya orang-orang kafir itu tidak takut sama ancaman Allah, malah nantang. Ketika diancam, kalau kalian tidak iman akan dituruni bala seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, mereka dituruni hujan batu, ya, padahal ini fakta yang diceritakan. Dan mereka lewat, penduduk Mekah itu ketika dagang lewat daerah yang pernah dibisanakan, lewat negerinya kaumnya Nabi Lut, ya, bekas-bekas kehancuran masih ada. Tapi ketika Nabi memperingatkan, kalau kalian tidak iman akan dituruni balak seperti kaum terdahulu, mereka nantang gitu loh, tidak takut, ya, tidak sadar, tidak minta diselamatkan, malah juru nantang. Dalam disebutkan dalam ayat yang lain, Allahumma in kana hadza wal aqwa min indik fa amtir alaina hijaratan, ya, min sijil. Ya Allah, kalau orang ini benar yang dikatakan, begitu orang kafir. Kalau orang ini, maksudnya Nabi Muhammad itu betul bahwa engkau bisa menurunkan hujan batu, tolong fa'amtir alaina hijaratan, turunkan hujan dari itu. Jadi ngecek Nabi, ya. Ya, untung Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang paling lapang dada, yang paling pemaaf, yang paling sayang. Jadi walaupun kaumnya mokong gergetno, Nabi tidak akan, ya. Jadi andaikan Nabi mau ngangkat tangan, pasti terjadi bencana sebagaimana nabi-nabi yang lain ketika diejek, ya, sudah tidak kuat ngangkat tangan, terjadi bala. Nabi tidak. Itu makanya, ya, Allah, ya, subhanahu wa suci Allah, ya, dari apapun yang mereka sekutukan. Ya, ini umumnya manusia punya kepercayaan kepada selain Allah. Allah Maha Suci dari sekutu. Allah Maha Esa dalam menciptakan, mengatur, mengurus, dalam berkuasa, ya, memberi, menolong, menjaga, itu hanya satu Allah. Selain Allah itu makhluk, ya. Itu inti ajaran Islam yang harus ditanamkan dalam hati setiap orang Islam, ya. Jangan sampai sedikit pun ada syirik di samping Allah ini, di samping Allah ini, itu jangan. Jadi harus benar-benar kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu masuk. Jadi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau orang itu mantap kalimat tauhid, ya, kalimat iman, kalimat itu masuk di hati, maka akan
membuat hati itu bercahaya, akan membuat hati itu bersih, dan akan mengkikis habis segala penyakit-penyakit hati. Sombong tidak ada kalau sudah masuk illallah. Yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai hanya Allah. Selain Allah dimiliki, dikuasai, tidak bisa gerak, tidak bisa kalau Allah. Tidak akan sombong ya. Tidak akan pernah orang membanggakan diri ketika masuk kalimat iman, kalimat tauhid. Ya, tidak akan berani ngecek apapun dan siapapun yang diciptakan oleh Allah. Sebab lihat apa, ini yang menciptakan Allah. Masa Allah salah? Tidak mungkin. Tetap sopan. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Itu apa? Ya, ketika orang tidak ada syirik di hati itu, lihat apapun ya yakin Allah yang ada kejadian apapun Allah yang menghendaki. Sehingga oleh karena orang ini bertauhid ya, hati selalu padang, sabar, ridho, itu namanya hati padang, selalu ceria. Tapi kalau orang tidak bertauhid, itu pasti orang hidupnya selalu resah, susah, enggak? Ya, ngecek orang, marah, jengkel. Karena apa? Tidak sadar bahwa kejadian apapun yang menghendaki Allah pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Udah. Terus yunazzilul malaikata birruh. Allah ya, Allah menurunkan malaikat, malaikat Jibril birruh dengan membawa roh wahyu. Jadi roh itu banyak, dalam bahasa itu satu kata itu maknanya banyak ya. Maknanya ada satu kata itu sampai belasan, seperti makna ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ya. Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama juga mendustakan hari kiamat, ad-din ya. Urusan juga ad-din ya, Mbak. Ya, agama ad-din, hari kiamat ad-din ya. Ini roh juga gitu. Roh itu makna roh, nyawa, nyawa makhluk itu roh. Termasuk roh itu kadang-kadang diterjemah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha ya. Dalam surat Al-Qadr itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu, turun malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dia malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ini ya, ar-ruh diartikan wahyu ya, Mbah. Ya, banyak itu ayatnya ya. Ya, wahyu itu dikatakan roh karena apa? Sebagaimana roh itu membuat orang hidup karena ada roh itu. Karena ada roh, maka Al-Qur'an itu ya juga bisa membuat hati hidup ya. Artinya kalau apa, Al-Quran itu masuk di hati, hati itu akan hidup ya. Maka Al-Quran juga disebut roh ya. Ya apa, walaupun ada roh, tapi kalau tidak iman, tidak mau mendengarkan, itu dianggap mati hatinya. Dianggap apa? Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa wahyu, yaitu Al-Quran, min amri, dengan perintah atau kehendak Allah. Jadi malaikat Jibril yang malaikat yang paling agung ya, paling apa, mulia itu pun tidak akan berangkat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Tidak akan bergerak kalau tidak diizinkan oleh Allah ya. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan dihukum oleh Namrud, akan dibakar pada api sebesar gunung, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan ya. Nabi Ibrahim yang ya sudah bersih hatinya, tidak ada selain Allah, orang yang paling bertauhid, ketika mau dibantu Nabi Ibrahim, sampean mau ya dibakar oleh Namrud ya. Apa, kenapa ya? Yang bakar bukan Allah, yang bisa yang mengasih bahaya hanya Allah ya. Duh, ini api sebesar gunung, jangankan api neraka itu loh, kalau Allah tidak menghendaki panas, tidak akan panas. Itu namanya tauhid itu ya. Dan itu segala-galanya, segala-galanya ya. Terus ya, apa engkau tidak butuh bantuan saya? Alakah hajah, kata, apa anda butuh bantuan saya?
Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika falah. Lek teng sampean kula mboten butuh malaikat Jibril, sampean yo makhluke Allah. Ya. Bahkan seluruh malaikat mau nolong saya, kalau Allah tidak ngizini tidak bisa. Ya. Tanpa malaikat Allah kalau nolong beres. Gak katik seluruh makhluk, tidak ada yang nolong, tidak ada yang bantu, tapi Allah nolong cukup. Nah, Allah cukup. Nolongnya Allah itu apakah dengan malaikat Jibril, dengan siapapun makhluk, dengan apa Allah Maha Kuasa, termasuk aja dengan kun, ya. Tanpa malaikat hanya kun, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api jadilah dingin dan nyala. Ya jadi dingin karena semua itu yang tunduk kepada Allah terjadi karena Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, seluruh makhluk menghendaki tidak akan terjadi. Itu apa? Ya, malaikat Jibril turun itu min amri, dari perintah Allah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ala man yasha, terhadap siapa yang dikehendaki, min ibadih, dari para hambanya, yaitu para nabi, dikasih wahyu oleh Allah, ya, sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi tidak mungkin apa malaikat Jibril itu salah, ya, seperti yang dianggap oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, ya, itu menganggap malaikat Jibril salah satu paham orang Syiah itu malaikat Jibril salah, itu keliru. Mestinya yang dikasih wahyu pada Sayyidina Ali itu, ya. Nah, itu apa? Seperti itu, ya. Begitu juga orang-orang Yahudi, apa? Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, siapa Muhammad yang bawa wahyu kepada engkau? Ya, kata Nabi, malaikat Jibril. Orang apa ya itu? Sayang malaikat Jibril. Ya, kok malaikat Mikail gitu saya mau iman, ya. Kenapa? Anggapannya apa? Orang Yahudi malaikat apa? Jibril membawa bencana. Hanya kalau Allah akan membinasakan cukup malaikat Jibril. Apa? Ya, malaikat Mikail membawa kesuburan, teman-teman, katanya ini. Ya, ini namanya. Padahal apa? Allah ngangkat malaikat Jibril untuk apa? Diangkat untuk menyampaikan wahyu, itu Allah yang milih, Allah yang nyuruh gitu. Jadi Allah tidak salah. Ya, itu. Terus apa tujuannya Allah ngutus malaikat Jibril membawa wahyu kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, itu Nabi Rasul, ya. Nah, ini kata Allah, anziru, hendaklah kalian para nabi beri peringatan manusia, annau, bahwasanya la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah illa ana, kecuali aku, fattaquni, maka takutlah kalian padaku. Jangan takut pada selain aku. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Makhluk sak dunia masih bahaya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi bahaya. Ya, begitu. Seluruh makhluk mau nolong, ojo khawatir sampai tak tolong. Seluruh makhluk, ya, manusianya semua, misalnya jinnya nolong, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Itu apa? Inti ajaran para nabi rasul sama, ya, membawa ajaran tauhid. Itu maka kalau orang bertauhid pasti takutnya hanya kepada Allah. Dan ketika orang itu benar-benar, ya, di hatinya ada Allahu Ahad, Allahu Akbar, pasti selalu mengagungkan Allah, tidak ada takut kecuali hanya kepada Allah. Dan itu apa? Ya, benar-benar orang yang takut kepada Allah itu dibuat mulia, dibuat kuat, dibuat apa? Ya, agung, cukup, ya. Itu makanya ada apa? Hadis Nabi, man khafallaha khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, ya, di hatinya takut ada Allah, dimanapun ada Allah yang melihat, ya, Allah yang menghendaki apapun hanya Allah, sehingga hatinya tidak pernah bergantung kepada makhluk, tidak pernah
takut kepada makhluk yang ditentukannya Allah, maka orang ini dibuat wibawa, punya harisma yang luar biasa. Jadi semua dibuat takut segan. Jangankan manusia, binatang buas takut, ya. Tidak akan, ya, sebab ketika orang takut kepada Allah, Allah yang jaga. Itu apa? Maka fattakun, ya. Seperti apa dalam ayat lain, kalau tidak salah surat Al-Anbiya ayat 46 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kalau di sini ana fattakuni, kalau di ayat lain ana fa'buduni, ya. Walaupun tidak ada ya-nya, harokatnya kasroh itu aslinya ada ya. Ya, kalau di sini takutlah hanya kepadaku, pada Allah. Kalau di surat Al-Anbiya, tidaklah kami mengutus di suatu negeri, daerah apa, seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar, ya, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang bisa jaga, tidak ada yang bisa ngasih manfaat, tidak ada yang bisa memberi bahaya, illa ana, kecuali aku, fa'buduni. Itu dalam tafsiran fa'budun, maka isahkan aku. Hanya harus yang bisanya Allah, yang nolong hanya Allah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah, yang bisa jaga Allah, yang bisa nyukupi Allah, yang bisa menguatkan Allah. Itu apa? Ya, inti ajaran Islam, ya, sama, ya. Kalau di sini fattakuni, kalau di surat fa'buduni. Itu ya, betapa wajibnya kita selalu menguatkan tauhid, ya. Jadi kalau orang itu sudah memiliki tauhid, itu ya segala-galanya. Orang di samping akan selalu dijaga oleh Allah, selalu dikasih petunjuk, tidak akan tersesat, dan selalu apa, ya, dikasih aman dari segala macam bahaya apapun, ya, yang dicontoh Nabi. Seluruh Nabi Rasul itu jadi contoh terbaiknya. Walaupun Allah ngasih bahaya satu negeri, tapi Rasul dikasih selamat, aman, ya. Nabi Musa ya, mau dibinasakan oleh Fir'aun, dikejar apa? Ya, tapi karena Nabi itu orang yang paling bertauhid, ketika kaumnya ketakutan, Nabi Musa, kita ketututan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang di hatinya ada illallah, Nabi mengatakan, kalla, sekali tidak bisa. Ya. Inna ma'ya rabbi, sesungguhnya kita punya Allah. Saya yakin pasti Allah ngasih petunjuk. Selama orangnya mengisahkan, ya, dilalah, ya, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Ketika sudah kepepet di depannya laut, tidak ada jalan lain, ketika bertauhid spontan gitu, apa? Ya, tidak pakai Allah tolong, tidak pakai itu, tapi hanya Allah yang jaga, Allah yang menyelamatkan. Selain Allah tidak bisa ngasih baik. Walaupun Fir'aun spontan, Allah nyuruh pukulkan tongkatmu pada lautnya, pada air laut, spontan itu, ya, menyingkap langsung jadi darat. Itulah apa? Tauhidnya. Begitu apa? Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mau bunuh oleh orang-orang kafir, ya, sedikit pun tidak ada takut. Jadi kalaupun Nabi waktu itu tidak keluar, bukan karena takut, tapi menunggu izin dari Allah. Ketika ya, sudah terakhir di Mekah, Nabi mau dikepung, mau dibunuh, Nabi, ya, nunggu izin. Tapi subhanallah, karena beliau orang yang paling takut kepada Allah, yang keluar, ya, orang-orang kafir tidak tahu, padahal mereka jaga apa, sambil pedang. Pokoknya Nabi keluar dihujani pedang, tapi Nabi keluar tidak ada yang melihatnya. Justru masing-masing dikasih debu kepalanya oleh Nabi. Ketika Nabi terus menuju ke Gua Thur, ya, bersama sahabat Abu Bakar, masuk di dalam gua,
dikejar oleh orang kafir, sahabat Abu Bakar kelihatan, ya. Kanjeng Nabi itu kelihatan orang kafir, ya. Apa kata Nabi apa? Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kita ini berdua, ada yang ketiga, Allah. Ada Allah, jangan susah, kita bersama Allah. Masya Allah dan subhanallah, ya. Ya, hanya dengan tauhid, ada Allah, Allah pasti nolong. Spontan, ya. Tahu-tahu mulut gua itu ada sarang laba-laba, ada laba-laba, ada burung. Hanya gitu tok, itu Allah apa? Cara menjaga. Padahal tadi orang kafir yakin pasti di dalam, tidak mungkin tidak. Spontan Allah ngasih, langsung mereka, ya, seperti mau apa? Ya, diperangi, mereka lari ketakutan, hanya melihat itu apa? Tidak jadi. Itu loh keajaiban tauhid, ya. Nah, itu makna Nabi Rasul diutus pasti dituruni wahyu yang pokok, yang diturunkan andiru, untuk memberi peringatan kepada kaum annahu la ilaha illa ana, ya, sama dengan la ilaha illallah, sama dengan la ilaha illa anta subhanaka inni, sama tauhidnya. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Allah, dia telah menciptakan langit-langit wal ardi, dan bumi. Jadi langit itu 7 langit. Antara langit pertama, dari bumi ke langit yang pertama itu masih sejauh perjalanan 500 tahun jauhnya. Langit apa? Pertama ke langit kedua juga jaraknya masih 500 tahun. Langit ketiga ke langit 4, begitu seterusnya, apa? Sampai langit ke-7. Itu yang menciptakan satu Allah, tidak ada yang ngerewangi, tidak ada yang ikut campur bersama Allah, hanya Allah. Dan tidak ada kesulitan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, hanya kun, jadilah langit, langsung jadi. Dan sejak itu sampai kapanpun langit tetap indah, terjaga, tidak akan rusak, kecuali kalau Allah yang menghendaki rusak, hari kiamat hancur, apa? Itu loh kekuasaan Allah, ya. Maka selalu diingatkan dalam Quran ini supaya manusia kenal Allah, supaya takut kepada Allah, supaya benar-benar merasa hina di hadapan Allah, supaya benar mengagungkan Allah, ya. Sehingga, ya, kalau orang itu yakin akan kekuasaan Allah, yang menciptakan, yang berkuasa Allah, cukup kita ibadah ini apa? Ya, yang penting Allah, ya, yang terima, Allah yang membalas, sudah merasa cukup, ya. Bukan kalau orang tidak kenal Allah, tidak tahu kekuasaan Allah, sehingga, ya, tidak puas diterima oleh Allah, padahal Allah yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki surga, apa, dunia akhirat Allah. Tapi banyak orang yang ibadah kalau tidak dilihat orang tidak senang, ya. Kadang-kadang kalau tidak dipuji tidak puas. Kadang ibadah kalau dapat keuntungan dunia kurang senang. Padahal, ya, yang nerima amal kita itu Allah yang menciptakan langit, ya. Kalau orang itu paham, ya, kenal siapa Allah, cukup sudah, ya. Tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dibalas oleh orang, tidak. Sebab apa? Yang balas Allah, ya. Jadi itu makna apa? Selalu dikenalkan Allah telah menciptakan langit-langit. Jadi yang nyuruh kita ibadah itu Allah, yang nerima amal kita Allah, yang menciptakan langit-langit wal arda, dan bumi. Bumi pun juga 7. Hanya saja bumi itu gandeng, ya. Lapis pertama, kedua, ketiga sampai 7, ya. Belum apa, ya, isinya apa yang ada di atas bumi. Itu semua yang menciptakan Allah sendiri, itu tauhid. Jadi kalau orang itu apa, paham, lihat apapun, lihat langit, ingat Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan. Terus ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi dari apa, yaitu berhala-berhala yang mereka sekutukan. Jadi yang disembah-sembah oleh manusia selain Allah itu bisa apa, gitu loh. Wong dia sendiri gerak tidak bisa, ya. Kalau dipukul ya diam, tapi disembah, ya. Itu
khalaqal insana min nutfatin. Allah mengingatkan lagi, Allah dialah Allah yang telah menciptakan manusia min nutfatin, dari air mani, sperma yang hina ya, yang menjijikkan, yang hina, tidak ada. Tapi katanya wa idza huwa, maka tiba-tiba atau ternyata dia setelah jadi manusia yang kuat gagah, khosimum mubin, seorang pembantah atau musuh yang keras yang nyata ya, dengan ingkar pada hari kebangkitan. Padahal manusia semua sadar bahwa asalnya dari air yang hina. Terus apa ya, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, setelah 40 hari berubah jadi segumpal darah, setelah 40 hari berubah jadi segumpal daging. Terus apa, 40 hari ketiga sempurna, ditiup roh, hidup, dan terus dibuatkan. Padahal dari air itu ada yang jadi tulang, yang ada di apa, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi apa, rambut, ada yang jadi alis, ada yang itu, padahal dari air itu sampai sempurna ya, 9 bulan lebih ya, atau rata-rata ya, itu terus ya keluar ya. Padahal manusia semua sadar asalnya air itu, lahir ya yang melahirkan Allah, yang nyukupi Allah. Buktinya apa, lahir tahu-tahu air susu ibu sudah siap ya. Ketika ditempelkan bisa sendiri, Allah yang memisahkan. Begitu terus. Ternyata setelah manusia kuat ya, ya merasa kaya, merasa apa, kuat, mengingkari adanya hari kebangkitan ya. Padahal asalnya tidak ada, terus diciptakan bisa gitu. Kok ketika disampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan lagi bisa, tidak percaya ya. Seperti ketika Nabi ya menyampaikan itu, ada tokoh orang kafir namanya Ubay bin Khalaf atau ya orang tokoh kafir, sambil membawa tulang belulang yang sudah hancur, ngejek Nabi Muhammad ya, apa tulang yang sudah hancur ini akan hidup lagi katamu ya, ya apa katanya, iya, siapa yang menghidupkan tulang-tulang ini ya, yang sudah hancur ya. Apa kata Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim ya. Dia apa membuat ya apa tadi contoh perumpamaan, dia lupa akan asal kejadian, pasal asalnya tidak ada dari air, terus diciptakan. Terus dia bawa tulang itu ya, mengatakan qala may yuhyil idhama wa yarmi, siapa yang menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan tulang belulang ini adalah zat yang menciptakan pertama kali, asalnya tidak ada, terus ada manusia, terus nanti akan dihidupkan kembali ya. Itu kalau orang mau menggunakan akal ya pasti ya percaya, itu pasti iman. Yang tadinya tidak ada aja Allah ciptakan jadi ada, bisa, apalagi yang tadinya sudah ada terus dimatikan dikembalikan, mestinya lebih gampang. Dan Allah mencontohkan apa yang di atas bumi ini apa, ketika kemarau tidak ada tanaman, kering tapi ketika Allah menurunkan hujan tumbuh. Apa bedanya dengan itu apa? Itu makna ya, Allah menciptakan manusia dari air manian. Ternyata setelah dia kuat, gagah, apalagi berkuasa, nentang ya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya kalau manusia dibangkitkan hidup lagi, padahal asalnya dia tidak ada ya. Itu makanya dalam ayat lain surat Baqarah Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kok bisa kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah bahwa Allah akan menghidupkan kembali manusia. Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian tidak ada. Fa ahyakum, lantas Allah menghidupkan kalian melalui ya dengan perantaraan orang tua dari air sperma ya, terus hidup. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian lagi.
Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan pertama. Sudah. Terus ya, wal an'ama khalaqaha lakum, dan binatang ternak, hewan ternak ya, hewan ternak itu 3 yang ya, yang ada zakatnya itu loh. Hewan al-an'am itu yang ada zakatnya, itu apa? Unta, sapi, kambing, itu dinamakan al-an'am. Dan binatang ternak khalaqaha lakum, dia telah menciptakan hewan-hewan ternak itu lakum, untuk kalian, hei manusia. Jadi yang menciptakan itu Allah. Lakum fiha dif'un ya, fiha dif'un, di dalamnya, dalam binatang-binatang ternak itu dif'un, ada yang dapat membuat hangat, yaitu bulu, dari bulu hewan itu loh. Bisa apa? Bulu domba, bulu apa, itu jadi wol, dari apa? Dibuat pakaian yang hangat, bisa menghangat. Wa manafi', dan berbagai macam kemanfaatan, seperti diperah susunya, dimakan dagingnya ya, apa, dan dibuat kendaraan ya, seperti unta. Terus wa minha ta'kulun, dan darinya, itu dari daging binatang ternak, ta'kulun, kalian makan. Walakum fiha jamalun hina turi'un, dan bagi kalian padanya, pada hewan-hewan itu, hewan ternak itu, jamal, terdapat keindahan, indah ya. Orang punya hewan-hewan yang indah, apalagi zaman dulu apa ya, kendaraan satu-satunya itu unta zaman dulu apa, kemanapun walaupun ratusan kilo bahkan ribuan kilo ya, kendaraannya hanya unta itu ya. Itu indah ya. Hina turihun, ketika kalian membawanya kembali ke kandang. Wa hina tarsraun, dan ketika kalian melepaskannya ke tempat penggembalaan. Itu yang menciptakan itu Allah gitu Mbak ya. Yang menundukkan hewan itu ya, tunduk, apalagi unta ya, itu tunduk, walaupun anak kecil naik bisa Mbak nurut ya. Dan subhanallah, Allah kasih apa, kelebihan unta ini apa, kuatnya luar biasa. Tidak ada apa istilah unta kepanasan, kedinginan, tidak ada itu apa, tidak ada kandangnya unta apa. Jadi walaupun berjalan apa ya, berhari-hari sampai 10 hari lebih, kuat, kena panas, dan dikasih muatan berat, kuat. Tidak dikasih minum, tidak dimana, kuat sampai, karena Allah Maha tahu ini adalah ya kendaraan zaman itu apa, di dalam perutnya itu semacam ada tangki apa, nyimpen ya. Jadi untuk perjalanan jauh kuatnya, subhanallah ya. Ini katanya, siapa itu yang menciptakan unta ya, kok tidak mau iman kepada Allah, kok nyembah berhala, patung-patung berhala yang tidak bisa bergerak ya. Itu. Terus wa tahmilu athqalakum, dan hewan-hewan itu yaitu unta membawa athqalakum, beban-beban, barang-barang bawaan kalian. Jadi dulu belum ada mobil, yaitu ya unta itu ya, yang dikasih muatan berat ya. Ila baladil lam takunu balighi, ke suatu negeri yang kalian tidak akan mampu sampai ke negeri itu, illa bisyikil anfus, kecuali dengan menyusahkan diri-diri, susah payah menempuhnya. Artinya bisa sampai berbulan-bulan ya itu, tapi ya bisa dengan naik unta ya. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan pencipta kalian la raufun, pasti atau sungguh maha pengasih, rahim, lagi maha kasih sayang, penyayang ya, maha kekal kasih sayangnya. Wal khaila wal bighala ya,
Tidak hanya binatang ternak, Allah menciptakan kuda, ya, menciptakan kuda juga kendaraan yang luar biasa. Bahkan alat perang yang zaman dulu ya kuda-kuda itu ya. Wal bighal, dan bighal, ya, peranakan kuda dan keledai itu bighal. Bighal itu juga dibuat kendaraan, ya. Wal hamiro, dan keledai, ya. Itu semua diciptakan oleh Allah litarkabuha, agar kalian menungganginya, dijadikan kendaraan, ya, wazinah, dan sebagai perhiasan. Jadi kalau zaman dulu ya mungkin semacam ya mobil-mobil mewah ya. Jadi ada unta itu juga gitu ya, ibarat unta itu kendaraan yang ya istimewa. Di bawahnya itu apa? Ya keledai, di banyak bigol apa? Ya, di banyak bigol apa? Himar. Itu ibarat mobil ya, semacam sekarang ini ada mobil mewah, ada sedang, ada yang seperti itu. Dan pasti orang senang mempunyai kendaraan itu ya, selain untuk ya kepentingan ya bepergian jauh. Ini mana selain litarkabu awazina, dan indah, pasti orang senang punya peliharaan hewan-hewan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jangan dikira ciptaan Allah yang kelihatan mata ini. Banyak ciptaan Allah yang manusia tidak tahu ya, yang manusia tidak tahu. Itu ya. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan atas Allah lah Allah berhak qasdus sabil, menerangkan jalan yang lurus, yaitu Islam. Yang menunjukkan jalan Islam itu hanya Allah ya. Wa minha, dan diantaranya jalan itu jair, ada jalan yang bengkok, yaitu jalannya orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik. Jadi yang lurus Islam, tauhid. Selain tauhid mesti bengkok ya. Jadi ajaran yang Islam yang tauhid itu lurus, selain itu bengkok, pasti nyasar ke neraka. Walau syaa lahadakum ajma'in, jika Allah menghendaki memberi hidayah, lahadakum ajma'in, maka sungguh Dia memberi petunjuk kalian ke jalan Islam ajma'in, semuanya. Andaikan Allah menghendaki semua manusia jadi Islam bisa, tapi Allah tidak menghendaki. Jadi karena apa ya, hari kiamat tidak ditampakkan sekarang, pahala tidak, siksa tidak ditampakkan, sehingga orang mau iman apa enggak. Andaikan dikelihatan ternyata orang mati yang tidak Islam disiksa kelihatan, ternyata orang kelihatan surga, pasti semua mukmin semua, sak dunia jadi mukmin semua. Andaikan siksa ditampakkan, ternyata pahala itu lebih berharga daripada dunia, semua orang pasti ya ibadah. Tapi Allah tidak mau begini ya, tetap ya percaya pada bahwa ada hari kiamat, ada hari balasan, sehingga yang iman hanya sedikit gitu, ya. Andaikan Allah mau, bisa misalnya orang kafir langsung tidak bisa makan, orang kafir tidak bisa gerak, mesti mereka. Tapi Allah tidak mau orang Islam karena kepeksa gitu. Karena nanti kalau tidak Islam saya kena ini, tidak mau. Jadi tetap walaupun orang kafir tetap bisa hidup, tetap sehat, tetap aman ya. Itu ya, Allah ingin orang Islam itu dengan kesadaran, bukan karena terpaksa ya. Itu andaikan Allah menghendaki sak dunia jadi Islam bisa gampang gitu. Tapi Allah tidak menghendaki ya. Ya diantaranya ya hari kiamat tidak ditampakkan sekarang wujudnya siksa kubur tidak ditampakkan ya, sehingga umumnya manusia tidak percaya ya. Itu maka nikmat terbesar ya, yang harus selalu disyukuri adalah nikmat iman. Itu hanya pilihan Allah ya. Buktinya Nabi Rasul menginginkan semua umat masuk Islam, tapi yang dipilih oleh Allah hanya sebagian kecil, termasuk kita. Alhamdulillah
mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jihad ditetapkan oleh Allah pada kita dan keluarga dan anak-anak kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.